Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini kebetulan saya berada di sebuah serambi masjid dan kebetulan habis selesai melaksanakan sholat duha dan kepikiran tentang beredar banyak video ataupun berita-berita yang saat ini membahas seorang ustadz kondang yang tentang konsep sedekah ya. Tentang konsep sedekah yang beliau ajarkan, dan di sini saya ingin beropini secara pribadi atau mungkin mindset sedekah ya menurut saya secara pribadi, dan tidak bermaksud sama sekali untuk menggurui atau mengajak opini atau menggiring sebuah opini ya, tidak ada maksud apapun. Dan bismillahirrahmanirrahim, saya ingin sedikit berbagi tentang pengalaman saya menerapkan ilmu sedekah gitu ya. Oke, jadi pertama mengenal sedekah atau konsep sedekah atau pentingnya bersedekah gitu sebagai seorang muslim. Memang saya belajar banyak dari Ustadz kondang tadi ya, karena kemunculannya di TV, kemunculannya di media-media secara tidak langsung itu mempengaruhi orang-orang yang mungkin dengan konsep seperti itu berharap kehidupannya akan berubah gitu. Kehidupannya akan berubah drastis bisa jadi. Dan saya termasuk orang yang pada waktu itu juga terpancing ya untuk sedekah gila-gilaan gitu. Tetapi di sini saya tidak akan mengomentari apakah atau konsep sedekah yang seperti itu yang menurut saya benar atau tidak benar gitu ya. Tetapi ya lewat konsep seperti itu saya menjadi berani bersedekah. Saya berani untuk mengeluarkan sebagian pendapatan yang saya punya untuk bersedekah gitu ya. Mungkin saja kalau kemunculan konsep sedekah seperti itu, matematika sedekah dan sebagainya itu tidak muncul di TV, tidak muncul di YouTube, atau mungkin tidak seheboh dulu ya, pada tahun-tahun mungkin sekitar tahun 2008, 2009 pada waktu itu. Mungkin saya juga orang termasuk yang sangat pelit ya, tentang berbagi gitu. Ada sisi positif yang bisa kita ambil, yaitu tentang keberanian untuk berbagi ya, tetapi menurut saya ada beberapa hal atau mindset yang harus dipahami tentang konsep sedekah ya, dan ini ala saya gitu ya, sehingga tidak menelan mentah-mentah sebuah ilmu atau sebuah ajaran yang diajarkan oleh seseorang yang tentu sumbernya kita harus pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah konsep sedekah brutal. Kalau saya bukan termasuk orang yang setuju dengan konsep sedekah seperti itu. Kenapa? Karena ada hak-hak orang di sekitar kita, ada hak-hak orang yang harus kita pikirkan juga. Ya bayangkan kalau kita sedekah brutal, mobil dijual, rumah dijual, ya habis semuanya gitu loh. Terus tentang sumbernya gitu, sumber apa? Sumber yang dijadikan dasar. Misalkan sedekah maka akan dinaikkan 700 kali lipat gitu. Oke, saya percaya dan saya memahami bahwa sumber itu adalah Al-Quran dan saya setuju ya, tetapi itu adalah ranahnya Allah menurut saya, dan ranahnya manusia ya sedekah saja. Jadi mindset sedekah yang harus kita tanamkan adalah sedekahlah seperti orang buang hajat, itu menurut saya. Jadi sedekah lupakan gitu aja ya, sedekah itu dalam rangka bersyukur saja ya. Sedekah itu dalam rangka ya karena kita sudah diberikan banyak kenikmatan ya, kita harus bersyukur dong sama Allah gitu. Jadi bukan bersedekah terus
ada udang di balik batu harus diminta balasannya di dunia. Tidak harus di dunia kok gitu. Kalaupun di dunia dapat itu menurut saya ya bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya sebagai hamba gitu ya. Kalaupun dikasih balasannya segera atau mungkin di dunia ya alhamdulillah itu sebuah bonus. Tetapi kalaupun tidak dan itu balasannya di akhirat, nah itu jauh lebih utama. Ya. Jadi pemikiran bahwa hari ini kita sedekah katakanlah 1 juta, terus bulan depan atau mungkin kapan kita berharap bahwa akan menjadi 700 juta misalnya. Nah itu menurut saya konsep pemikiran yang kurang tepat. Ya jangan maksa lah, itu ranahnya siapa gitu ya. Itu ranahnya Allah menurut saya, bukan ranah kita. Ya, ranah kita ya sedekah, bersyukur, ya, berikhtiar. Jadi kalaupun bersedekah terus tidak langsung dibalas itu ya tidak stres, ya tidak ngapa-ngapain gitu ya. Wong kita bersyukur kok, kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi, ya. Nah itu konsep sedekah menurut saya. Kemudian tentang apa ya? Tentang yang ramai juga di media sosial tentang konsep bisnis patungan gitu ya, konsep bisnis patungan. Ya mungkin tidak semua orang itu paham benar tentang konsep bisnis patungan. Ya, yang saya pahami adalah konsep bisnis secara syirkah, sehingga ridho sama ridho gitu ya. Apapun yang terjadi ditanggung bersama. Tetapi mungkin kesalahannya adalah ketika ada seseorang yang mengajak bisnis secara patungan, tetapi dia langsung ya ada iming-iming bahwa itu pasti memberikan keuntungan sekian persen. Ya, sebagai orang yang berpikir singkat mungkin ya pasti akan ikut untuk konsep bisnis seperti itu gitu ya. Tetapi orang yang mungkin sudah paham benar tentang ilmu syirkah, tentang ilmu bisnis yang benar menurut Islam, menurut saya ya mungkin dia harus paham dulu, harus tidak terburu-buru ya, tidak terburu-buru untuk menentukan apakah gabung atau tidak gitu. Karena gini, ketika kita berposisi sebagai seorang investor itu harus siap bahwa uang kita yang kita investasikan itu hilang ya. Itu mindset saya. Jadi kalau tidak siap bahwa uang kita hilang, jangan pernah sekali-kali untuk menjadi seorang investor ya. Apakah tidak boleh berharap bahwa uang yang kita investasikan itu akan untung? Nah, ya itu harus gitu ya. Kita harus berpikir bahwa setiap investasi yang kita tanamkan, kecuali investasi yang akhirat, investasi bisnis misalkan, investasi pasar modal misalkan, ya kita kan pasti berharap untung. Nah, investasi akhirat saja kita berharap untung, ya untungnya di mana? Di akhirat gitu loh. Tetapi semuanya kan ada risikonya. Untuk investasi di dunia, investasi bisnis, ya risiko terbesarnya adalah rugi. Jadi kalau kita sudah siap untuk menjalankan bisnis dengan skema investasi, ya harus siap-siap ketika terjadi kerugian, ketika uang kita mungkin hilang, ketika uang kita digodol kabur misalkan ya. Nah, kalau belum siap ya jangan sekali-kali untuk bermain bisnis dengan skema investasi menurut saya. Ya, jadi Sobat Mr. J, kali ini saya hanya mengutarakan apa yang menjadi pikiran saya saja, karena ramai sekali ya akhir-akhir ini sesama orang Islam, sesama Muslim saling mencari celah-celahnya gitu ya, atau mungkin juga ada sebuah niatan baik untuk menghentikan sebuah ajaran yang mungkin dianggap sesat mungkin bagi sebagian orang, tetapi juga mungkin ada sebagian orang yang setuju tentang konsep seperti itu. Ya itu hak seseorang gitu, hak masing-masing orang tentu
penerimaannya seperti apa ya kembali kepada pribadinya masing-masing. Tapi secara pribadi bahwa konsep sedekah menurut saya ya dalam rangka bersyukur, setelah itu sedekah dan lupakan gitu ya. Mau secara publikasi atau tidak publikasi, atau dalam rangka motivasi, atau dalam rangka apapun ya, yang semuanya hanya diniatkan untuk jalan Allah, ya sudah, sedekah and forget it. Itu menurut saya titik. Tidak ada hal lain yang kita inginkan sebagai bentuk rasa syukur, sebagai bentuk nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang bersyukur juga akan ditambah nikmatnya oleh Allah? Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam bangkit dan bermartabat.